Saya tadi teh punya berapa? Pohon lu pada ini. Ketiga bukan nama. Berarti 27 sampai berapa ya? Masih kan? 27 dari mulai 27 ya. 27. Oh, oke oke oke. Nah, 27 sampai 210 pada 78 siap-siap aman-aman. 27 28 10. Oke, mungkin dimulai aja ya. Oh, bisa digedein dong. Apanya? PPS-nya full screen. Full screen. 11 ini. Nah, itu. Berarti. Bentar. Kajian. Oh. Coba. Ya aman ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai laporan Enterprise Architecture Planning Pivot Coffee untuk mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Enterprise. Saya di sini Adhika Sapriata dengan teman-teman saya ada Apriliana Kalista Paus, Faza Nufaizi, sama Leondi Bagus Sugiarso. Untuk yang bagian pertama itu akan dijelaskan oleh Kalista Paus. Boleh dimulai, mangga. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Industri food and beverage menarik minat pasar terbesar di Indonesia dan global. Namun, dengan pertumbuhan minat pasar yang signifikan, maka persaingan semakin ketat. Dalam bisnis ini, setiap konsumen memiliki preferensi yang beragam, sehingga mempengaruhi pandangan mereka terhadap keputusan pembelian. Tingkat persaingan yang tinggi mendorong pelaku bisnis untuk memberikan yang terbaik. Hal ini menimbulkan tanggung jawab ekstra dalam memberikan pelayanan yang optimal. Industri F&B, terutama dalam tren kopi, menawarkan tantangan dan daya tarik yang unik. Kopi bukan hanya sekedar kebutuhan untuk begadang, melainkan telah menjadi gaya hidup. Meskipun harga kopi relatif terjangkau, budaya ini mendorong sebagian masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih tinggi demi menikmati kopi di tempat-tempat menarik seperti coffee shop, kafe, atau kedai kopi. Fenomena ini berkembang pesat di kota-kota besar dengan banyak universitas atau sekolah yang menciptakan peluang bisnis yang meningkat dengan munculnya berbagai coffee shop, kafe, dan kedai kopi. Pivot Coffee merupakan sebuah coffee shop yang berdiri di Bandung sejak tahun 2019 dengan pemilik dan pendiri utama Ibu Liza Wulandari yang berasal dari Sumatera. Pendirian coffee shop ini dilatar belakangi oleh keinginan beliau untuk memperkenalkan dan menonjolkan keistimewaan biji kopi Sumatera, terkhusus kopi Lintong dan dari Sumatera Utara. Kopi ini memiliki biji yang tebal dan rasa yang strong. Pivot Coffee dipilih sebagai objek analisis dan pemodelan proses bisnis dari kelompok kami karena beberapa alasan yang relevan. Yang pertama, analisis dan pemodelan proses bisnis di Pivot Coffee dapat memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana pemesanan minuman dan pengadaan bahan baku dilakukan dalam konteks bisnis kafe. Hal ini penting untuk memahami secara mendalam proses bisnis yang terjadi di industri kafe.
Nah, selain itu, Pivot Coffee dikenal memiliki standar kualitas yang tinggi dalam setiap tahap proses bisnisnya. Dengan menganalisis dan memodelkan proses bisnis di Pivot Coffee, kami dapat memastikan bahwa setiap tahap berjalan sesuai dengan standar tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pemodelan proses bisnis di Pivot Coffee dapat membantu dan mengevaluasi serta mengidentifikasi peluang untuk mengadopsi teknologi atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, serta keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke profil perusahaan. Pivot Coffee merupakan sebuah coffee shop yang berlokasi di Bandung dan belum memiliki cabang lain. Coffee shop ini berdiri sejak tahun 2019. Pendiri sekaligus pemilik coffee shop ini adalah Ibu Liza Wulandari. Usaha ini memiliki fokus utama pada bidang F&B dengan menonjolkan biji kopi dari Sumatera, terutama kopi lintong yang berasal dari Sumatera Utara. Kopi ini dipilih karena bijinya yang tebal dan memiliki rasa yang strong. Nah, Pivot Coffee menerapkan konsep workspace yang berfokus pada pemberian fasilitas untuk mahasiswa yang ingin melakukan exhibition. Coffee shop ini juga akan mengembangkan konsep creative space untuk lebih mendukung aktivitas kreatif. Selain itu, pelayanan yang ramah dan sigap, serta kebersihan yang dijaga dengan baik, serta fasilitas yang disediakan seperti smoking area, ruangan VIP, dan reservasi tempat juga menjadi elemen yang menarik di Cafe Pivot Coffee. Nah, visi misi dari Pivot Coffee sendiri, visinya menjadi coffee shop yang sukses dan dikenal di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum dengan menonjolkan keistimewaan biji kopi Sumatera, khususnya biji kopi lintong dari Sumatera Utara. Misinya yang pertama, menyediakan kopi berkualitas dengan rasa yang strong dan biji yang tebal. Yang kedua, menjadi tempat yang nyaman dan cocok untuk bekerja atau melakukan exhibition bagi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan. Yang keempat, mencari keuntungan dan memperluas pasar kopi Sumatera di Kota Bandung. Nah, sekarang kita masuk di bab 2, pembahasan. Di sini saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis proses. Analisis proses pada Pivot Coffee dilakukan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk mengkaji faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu proyek atau bisnis. Analisis SWOT membantu dalam memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi strategi dan keberhasilan bisnis. Bisa lihat di tabel yang pertama. Terus suaramu nggak ada ya? Coba ngomong. Coba ngomong gitu. Pakai tanda. Kuota.
Mit, lanjut aja. Gimana? Guys, Kang, lanjut aja Kang. Ganggu azan biar suaranya. Aduh, bentar ya, aku tremor nih. Bentar. Tremor aku. Bentar. Gak usah sama aku. Enggak, soalnya tadi tiba-tiba nge-les Om bilang. Oke, langsung ke bab 2 aja. Ada gimana? Di bab 2 sih, baru masuk bab 2. Apa bagi aja? Mulai dari awal lagi. Oh, ya udah. Semangat terus. Iya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Pivot Coffee. Industri food and beverage menarik minat pasar terbesar di Indonesia dan global. Namun, dengan pertumbuhan minat pasar yang signifikan, maka persaingan semakin ketat. Mulai dari bab 2 aja. Bab 2, oke. Lanjut aja. Yang bab 1 udah beres. Oke. Di sini saya akan lanjut ke analisis proses dari Pivot Coffee. Analisis proses pada Pivot Coffee dilakukan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk mengkaji faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu proyek atau bisnis. Analisis SWOT membantu dalam hal memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dapat mempengaruhi strategi dan hasil bisnis. Dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu SWOT analisis pada Pivot Coffee, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di bagian kekuatan, biji kopi berkualitas tinggi menonjolkan biji kopi Lintong dari Sumatera dengan rasa yang strong. Konsep workspace memberikan pengalaman unik dengan konsep ruang kerja dan ruang kreatif. Yang terakhir, lokasi strategis dekat dengan kampus-kampus memberikan akses yang baik kepada target pasar utama, memudahkan mahasiswa dan pengunjung untuk mengakses Pivot Coffee. Nah, pada kelemahan di Pivot Coffee tersendiri, yang pertama, belum memiliki cabang di luar Bandung. Berikutnya, kendala area parkir dan ketidakstabilan aliran listrik di daerah Ciputra. Berikutnya, peluang. Yang pertama, potensi memperluas pasar kopi Sumatera dan menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Yang kedua, kerjasama dengan pihak lain seperti penyedia bahan baku kopi dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan. Yang ketiga, ekspansi cabang ke lokasi lain di Bandung atau kota-kota lain. Yang terakhir, peningkatan kerjasama dengan kampus sebagai target pasar awal. Nah, ancaman yang terjadi di Pivot Coffee tersendiri, yang pertama, persaingan dengan coffee shop lain yang menawarkan kopi berkualitas di sekitar Pivot Coffee. Yang kedua, perubahan tren dan selera konsumen terhadap jenis kopi atau konsep tempat dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui inovasi dan adaptasi. Yang terakhir, gangguan listrik tanpa pemberitahuan dapat mengganggu operasi harian. Nah, berikutnya di sini ada penjelasan mengenai perhitungan IFAS. Bisa dilihat pada tabel kekuatan IFAS yang faktor-faktor strategi eksternal, bobot, rating, bobot,
dan rating. Yang pertama, biji kopi berkualitas tinggi menonjol biji kopi Lintong dari Sumatera Utara dengan rasa yang strong. Bobotnya 0,33, rating 3, bobot dan rating 1. Yang kedua, konsep workspace memberikan pengalaman unik dengan konsep ruang kerja dan ruang kreatif. Bobot 0,50, rating 2, bobot dan rating 1. Yang terakhir, lokasi strategis dekat dengan kampus-kampus memberikan akses yang baik kepada target pasar utama, memudahkan mahasiswa dan pengunjung untuk mengakses Pivot Coffee. Bobot 0,17, rating 2, bobot dan rating 0,33. Total kekuatan, bobot 1, bobot dan rating 2,33. Nah, pada kelemahan di Pivot Coffee bisa dilihat pada tabel kelemahan IFAS, faktor-faktor strategi eksternal, bobot, rating, bobot, dan rating. Yang pertama, belum memiliki cabang di luar Bandung. Bobot 0,50, rating 2, bobot dan rating 1. Yang kedua, kendala area parkir, bobot 0,33, rating 2, bobot dan rating 0,67. Yang terakhir, tidak stabilnya aliran listrik di Ciputra. Bobot 0,17, rating 2, bobot dan rating 0,33. Total kelemahan, bobot 1, bobot dan rating 2. Total IFAS, bobot 2, bobot rating 0,33. Selanjutnya, perhitungan IFAS di Cafe Pivot Coffee. Jumlah dari hasil perkalian B kali R pada kekuatan kelemahan diselisihkan untuk mendapatkan titik X. Kekuatan 2,33, kelemahan 2. Titik X sama dengan kekuatan kurang kelemahan, hasilnya 0,33. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertemuan EVAS. EVAS sendiri adalah External Strategic Factor Analysis Summary. EVAS sendiri merupakan perhitungan yang didapat dari analisis SWOT yang dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan faktor peluang dan ancaman. Bisa dilihat dari tabel faktor strategi eksternal pada bagian peluang ini, kami menentukan beberapa faktor. Yang pertama, potensi memperluas pasar kopi Sumatera dan menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Untuk faktor ini, kami memberikan bobot yaitu 0,3 serta ratingnya adalah 3. Sementara untuk bobot career rating adalah 0,9. Kemudian faktor kedua yaitu kerjasama dengan pihak lain seperti penyedia bahan kopi dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan. Kami memberi bobot untuk poin ini adalah 0,2, sementara ratingnya adalah 3, sehingga bobot dikali rating untuk faktor yang kedua ini adalah 0,6. Kemudian, faktor selanjutnya adalah ekspansi cabang ke lokasi lain di Bandung dan kota-kota lain. Untuk faktor ini, kami setuju untuk memberikan bobot di angka 0,4 dan rating di angka 2. Kemudian, untuk nilai bobot dikali ratingnya adalah 0,8. Yang terakhir adalah peningkatan kerjasama dengan kampus sebagai target pasar awal. Kami memberi bobot untuk faktor ini adalah 0,1, sementara untuk ratingnya adalah 3, sehingga untuk nilai bobot dikali ratingnya adalah 0,3. Nah, untuk total peluang dan faktor-faktor tersebut adalah 1, dan total dari keseluruhan bobot dikali rating adalah 0,6. Kemudian di sini ada tabel ancaman pada bagian EVAS. Nah, untuk pada bagian ancaman ini kami mendefinisikan ada 3 faktor eksternal. Yang pertama adalah persaingan dengan kopi shop lain yang menawarkan kopi berkualitas di sekitar area. Untuk faktor ini kami memberikan nilai bobot yaitu di angka 0,375, sementara ratingnya adalah 3, sehingga bobot dikali rating yang kami dapatkan adalah 1,13. Kemudian
faktor berikutnya adalah perubahan tren dan selera konsumen terhadap jenis kopi atau konsep tempat dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui inovasi dan adaptasi. Untuk faktor ini, kami memberi bobot di angka 0,25, sementara ratingnya adalah 4, sehingga bobot dikali ratingnya adalah 1. Kemudian faktor terakhir adalah gangguan listrik tanpa pemberitahuan dapat mengganggu operasional harian. Untuk faktor terakhir ini, kami memberikan nilai bobot di angka 0,37 dan ratingnya adalah 2, sehingga nilai dari bobot dikali rating adalah 0,75. Nah, total ancaman yang kami dapat adalah 1, sementara untuk total ancaman di angka bobot dikali rating adalah 0,288, sehingga total EVAS-nya adalah 2 untuk nilai bobotnya, dan untuk nilai bobot dikali ratingnya totalnya adalah 0,22. Setelah melakukan perhitungan EVAS untuk bagian peluang dan ancaman, kami melakukan perhitungan secara keseluruhan. Dari hasil keseluruhan tersebut, dapat kita lihat pada tabel 7 bahwa jumlah perkalian dari bobot dikali rating pada peluang dan ancaman diselisihkan untuk mendapatkan nilai Y, di mana nilai peluang tersebut yang kami dapat adalah 0,6, sementara nilai ancaman yang kami dapat adalah 2,875, sehingga titik Y yang merupakan peluang dikurangi ancaman bernilai minus 0,275. Oke, karena dari perhitungan IPAS dan EVAS yang sudah kami lakukan, kami menentukan kuadran perusahaan. Setelah kami hitung, ternyata kuadran perusahaan untuk pivot kopi ada kuadran WT, sehingga strategi yang harus diterapkan adalah dengan mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman. Berikut adalah beberapa contoh strategi WT yang dapat diterapkan. 1. Memanfaatkan platform online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk memperluas jangkauan pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik. Kedua, bekerja sama dengan organisasi mahasiswa untuk mengadakan event dan promosi. 3. Membangun komunitas online di media sosial untuk menjalin komunikasi dengan pelanggan dan mendapatkan feedback. Yang keempat, bekerja sama dengan media lokal untuk mendapatkan publikasi dan meningkatkan brand awareness. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis value chain. Nah, pada analisis value chain bisa dilihat pada gambar 3, value chain pada pivot kopi. Nah, terdapat 2 kategori utama, yaitu primary activities dan support activities. Untuk primary activities, yang pertama adalah pengadaan bahan baku. Pivot kopi menggunakan biji kopi Lincoln yang berasal dari Sumatera Utara yang didapat langsung dari petani kopi lokal. Biji kopi ini disimpan di gudang kering untuk menjaga kualitas biji sebelum digunakan. Menggunakan biji kopi Lincoln dari Sumatera Utara dan menyimpannya di gudang kering untuk menjaga kualitas biji kopi yang tinggi, proses ini melibatkan pemilihan biji kopi terbaik dari petani lokal, memastikan bahwa biji kopi diproses dengan standar yang ketat untuk menghasilkan rasa yang khas. Penyimpanan yang tepat di gudang kering juga sangat penting untuk mempertahankan segarah dan aroma kopi sebelum digunakan dalam produksi. Berikut adalah hierarki fungsi dari aktivitas ini. Nah, dari aktivitas pengadaan pemilihan bahan baku terdapat 2 subaktivitas, yaitu menggunakan biji kopi Lincoln dari Sumatera Utara, dan yang kedua adalah menyimpan biji kopi di gudang kering untuk menjaga kualitas. Kemudian ada aktivitas produksi. Pivot kopi membuat kopi menggunakan biji kopi yang telah dipilih dan disantai, memproduksi berbagai jenis minuman kopi seperti espresso, americano, latte, cappuccino, dan lainnya. Menyaring dan memilih biji kopi berkualitas untuk produksi dan membuat berbagai jenis minuman kopi seperti espresso, americano, latte, dan cappuccino. Hal ini dimulai dengan proses penyaringan biji kopi untuk menghilangkan kotoran dan biji yang tidak memenuhi standar kualitas.
Selanjutnya, biji kopi dipanggang dan digiling sesuai kebutuhan. Pembuatan minuman kopi melibatkan teknik penyeduhan yang tepat untuk setiap jenis minuman, memastikan konsistensi rasa dan kualitas yang tinggi bagi pelanggan. Berikut adalah hierarki fungsi aktivitas pada aktivitas produksi. Aktivitas pertama adalah penyaringan dan pemilihan biji kopi, yang dimana pada aktivitas ini memiliki dua buah sub aktivitas. Yang pertama adalah menyaring biji kopi untuk menghilangkan kotoran, dan yang kedua adalah memilih biji kopi berkualitas untuk produksi. Aktivitas keduanya adalah membuat minuman kopi. Nah, pada aktivitas ini terdapat 4 buah sub aktivitas. Yang pertama, membuat espresso, membuat americano, membuat latte, dan membuat cappuccino. Kemudian, aktivitas selanjutnya adalah pemasaran dan penjualan. Mempromosikan biji kopi yang Lintong asli Sumatera Utara kepada pelanggan dan memastikan bahwa kopi yang disajikan berkualitas tinggi. Mempromosikan biji kopi Lintong di asli Sumatera Utara melalui berbagai media dan menjual kopi secara langsung di kafe maupun melalui platform online. Strategi pemasaran mencakup penggunaan media sosial, kampanye promosi, dan aktivitas dalam event lokal untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan. Penjualan dilakukan baik secara online di kafe dengan pelayanan langsung maupun online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kedua kanal penjualan ini didukung oleh sistem pembayaran yang efisien dan pelayanan pelanggan yang responsif. Hierarki fungsi aktivitas ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, promosi produk, yang dimana pada promosi produk ini terdapat dua buah sub aktivitas. Yang pertama, mempromosikan biji kopi Lintong asli Sumatera Utara, dan yang kedua adalah menggunakan media sosial untuk promosi. Kemudian yang kedua adalah penjualan produk. Penjualan produk ini memiliki dua buah sub aktivitas. Yang pertama, menjual kopi secara langsung di kafe, dan yang kedua, menjual kopi melalui platform online. Kemudian, primary aktivitas yang keempat adalah pelayanan. Memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional, dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan, seperti terdapatnya area working space untuk pelanggan yang ingin menikmati minuman kopi sambil bekerja di depan laptop, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional, serta menyediakan area working space untuk pelanggan yang ingin bekerja sambil meminum kopi. Pelayanan yang ramah dan efisien adalah kunci untuk membangun loyalitas pelanggan. Staf kafe dilatih untuk memberikan pengalaman terbaik, mulai dari penyambutan hingga penyajian kopi. Selain itu, Vivat Coffee menyediakan fasilitas working space yang nyaman dan dilengkapi dengan koneksi internet yang baik, menarik pelanggan yang ingin bekerja atau belajar di kafe. Fasilitas ini tidak hanya menambah nilai tambah, tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung produktivitas dan relaksasi. Berikut adalah hierarki fungsi aktivitas pada aktivitas pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan pelanggan. Pada pelayanan pelanggan ini terdapat satu buah subaktivitas, yaitu memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas menyediakan area working space untuk pelanggan yang ingin bekerja sambil menikmati kopi. Nah, primary aktivitas yang kelima adalah support. Mengelola stok bahan baku seperti biji kopi, susu, dan krim, merencanakan dan mengelola keuangan, termasuk pembiayaan operasional dan investasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan pangan. Kemudian yang kedua, support activities. Pada support activities ini, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur. Vivat Coffee menggunakan konsep workspace yang dapat menarik pelanggan, khususnya karena pelanggan yang menginginkan tempat untuk menikmati kopi sambil menyelesaikan pekerjaan mereka. Vivat Coffee juga berada di daerah yang dekat dengan kampus, sehingga memudahkan akses untuk para mahasiswa untuk sekedar bersantai atau mengerjakan tugas bersama.
memilih lokasi strategis dekat kampus untuk akses mudah bagi mahasiswa yang menggunakan konsep workspace untuk menarik pelanggan. Lokasi yang strategis memastikan bahwa kafe mudah diakses oleh target pasar utama, Yang orang gitu yaitu aduh, mahasiswa dan profesional muda. Konsep workspace yang nyaman dan modern menarik pelanggan dan mencari tempat untuk bekerja atau belajar sambil menikmati kopi. Desain interior yang menarik dan suasana yang mendukung Petiknya pada ayah kan yang berkontribusi selama pada itu pengalaman pelanggan yang positif. udah si biji mau bisa Untuk ke petik aktivitas infrastruktur terdapat dua buah aktivitas utama, yaitu pemilihan lokasi, yang mana pada pemilihan lokasi ini terdapat satu buah subaktivitas, yaitu pemilih lokasi strategis dekat kampus untuk akses mudah bagi mahasiswa. Dan yang kedua adalah desain dan tata letak. Pada aktivitas ini terdapat satu buah subaktivitas, yaitu menggunakan konsep space untuk menarik pelanggan. Kemudian aktivitas support yang kedua adalah pengadaan peralatan. Memilih dan membeli peralatan dan mesin seperti mesin espresso, grinder, dan peralatan penyeduh lainnya. Membeli bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk menyediakan kopi seperti susu, sirup, gula, kue-kue, dan kemasan. Membeli peralatan dan kopi seperti mesin espresso ini membutuhkan pengadaan peralatan. Pengadaan peralatan yang berkualitas tinggi memastikan bahwa proses pembuatan kopi berjalan lancar dan menghasilkan produk yang konsisten. Selain mesin kopi, bahan-bahan tambahan seperti susu dan sirup juga dipilih dengan cermat untuk memenuhi standar kualitas. Pengadaan ini termasuk proses negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan penyusunan kontrak kerjasama yang menguntungkan. Untuk aktivitas pengadaan peralatan ini terdapat dua buah proses, yaitu pembelian peralatan dan pembelian bahan baku. Pada pembelian peralatan terdapat dua buah subaktivitas, yaitu membeli mesin espresso, membeli grinder, dan membeli peralatan penyeduhan lainnya. Nah, untuk yang kedua, pembelian bahan tambahan, yaitu membeli susu, sirup, gula, dan kue-kue serta masak. Kemudian aktivitas ketiga adalah teknologi informasi. Mengelola sistem pembayaran dan pemesanan untuk memudahkan transaksi dengan pelanggan, menggunakan perangkat lunak untuk melacak inventaris, penjualan, dan kinerja bisnis secara keseluruhan, memanfaatkan media sosial dan situs web untuk mempromosikan coffee shop dan berinteraksi dengan pelanggan, mengelola sistem pembayaran dan pemesanan untuk memudahkan transaksi tersebut. Dibutuhkan suatu sistem IT yang mumpuni, sistem IT yang efisien, memungkinkan report kopi untuk mengoptimalkan operasi sehari-hari. Mulai dari pemesanan hingga pembayaran dengan perangkat lunak yang tepat, manajemen dapat melacak inventaris, menganalisis data penjualan, dan membuat keputusan bisnis yang berdasarkan data. Media sosial dan situs web digunakan secara efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mengumumkan promosi, dan membangun komunitas pelanggan yang loyal. Nah, untuk aktivitas ini terdapat manajemen sistem, yang dimana pada manajemen sistem ini terdapat satu buah sub aktivitas, yaitu mengelola sistem pembayaran dan pemesanan untuk mempermudah transaksi. Nah, yang kedua adalah pelacakan dan analisis. Pada pelacakan dan analisis ini terdapat satu sub aktivitas, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk melacak inventaris, penjualan, dan kinerja bisnis. Kemudian ada promosi online. Pada promosi online ini subaktivitasnya adalah memanfaatkan media sosial dan situs web untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan. Nah, kemudian ada aktivitas manajemen sumber daya. Melakukan pemilihan, pelatihan, dan pengembangan karyawan, jadwal dan adaptasi kerja karyawan, serta melakukan evaluasi lain, memberikan feedback kepada pelanggan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif memastikan bahwa staf kafe dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik. Proses ini mencakup rekrutmen karyawan baru, pelatihan berkala, dan program pengembangan karir. Pengelolaan jadwal kerja yang efisien memastikan bahwa kafe selalu memiliki staf yang cukup untuk melayani pelanggan dengan baik.
Evaluasi rutin dan feedback dari pelanggan digunakan untuk terus meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Nah, pada aktivitas manajemen sumber daya ini terdapat dua hierarki fungsi, yaitu ada tiga, ada rekrutmen dan pelatihan, yang dimana pada rekrutmen dan pelatihan ini terdapat satu buah sub aktivitas, yaitu melakukan pemilihan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang kedua adalah pengelolaan jadwal. Pada pengelolaan jadwal ini, aktivitasnya adalah mengelola jadwal dan rotasi kerja karyawan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan feedback, di mana pada evaluasi dan feedback ini mendapat aktivitas untuk melakukan evaluasi dan memberikan feedback kepada para pelanggan. Nah, kemudian ada hierarki aplikasi. Sesudah kami melakukan analisis hierarki fungsi, kami mendapatkan beberapa aplikasi yang perlu diimplementasikan pada report copy. Yang mana yang pertama adalah manajemen keuangan dan akuntansi. Manajemen keuangan dan akuntansi ini nantinya mengelola aktivitas bisnis yang seperti mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Nanti nama aplikasinya adalah sistem informasi akuntansi, di mana sistem ini adalah sistem yang akan digunakan oleh perusahaan dalam mengelola data administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan. Nah, aplikasi ini nanti akan dikelola oleh bagian keuangan dan akuntansi. Kemudian ada aplikasi manajemen sumber daya manusia. Aktivitas utamanya itu adalah untuk manajemen kinerja, di mana nanti nama aplikasinya akan diberi nama sistem absensi. Nah, sistem absensi ini adalah sistem yang digunakan dalam mengelola data kehadiran karyawan. Nah, nantinya data aplikasi ini akan digunakan oleh bagian sumber daya manusia atau HRM. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi untuk marketing, di mana aktivitas bisnis utamanya adalah melakukan penawaran dan penjualan produk. Nah, nanti nama aplikasinya adalah situs website perusahaan di portfolio-nya sendiri, di mana website tersebut adalah suatu platform yang memberikan informasi terkait perusahaan, penjelasan produk, harga produk, serta sebagai untuk memperkenalkan media untuk memperkenalkan di portfolio lebih luas juga. Nah, untuk aplikasi marketing ini akan digunakan oleh bagian marketing. Baca. Next. Sorry. Nah, Nah, di aplikasi marketing juga nanti akan kita buat dua buah aplikasi. Yang tadi kan website, nah sekarang adalah Instagram akun. Nah, di Instagram akun ini media sosial akan digunakan sebagai media sosial utama Kopi yang digunakan untuk mempromosikan dan meningkatkan hubungan dengan para pelanggan. Nah, kemudian aplikasi yang kelima adalah layanan purna jual. Layanan purna jual ini memiliki aktivitas bisnis utama, yaitu untuk melakukan layanan pelanggan dan dokumen teknis. Nah, untuk aplikasinya nanti kita akan menggunakan WhatsApp, karena untuk saat ini WhatsApp adalah alat komunikasi yang mungkin sudah digunakan oleh seseorang. Nah, untuk deskripsinya sendiri adalah WhatsApp adalah aplikasi dengan berkirim pesan dan panggilan secara open source yang digunakan untuk memberikan layanan kepada para pelanggan. Nah, nanti WhatsApp-nya sendiri juga akan dipegang oleh bagian marketing. Oke. Baik, selanjutnya saya lanjutkan presentasi kali ini. Halo. Ayo kita siap. Ayo kita data kita. Selanjutnya gimana? Ayo kita tadi cuma ngepresentasiin si tulisannya, ada mukanya mah nggak kerekam, kayak window ya. Gak jelas aja suaranya kan. Tadi kita cuma ngepresentasiin tulisannya doang. Si muka kita nggak kerekam, mau ditambahin atau enggak jadinya?
Oh iya itu. Enggak, iya kan soalnya tadi Yang sekarang ini kan yang ini gimana? Kerekam nggak si mukanya? tadi kan OBS kan settingnya ke window-nya tuh nge-setting ke ini WPS-nya, ke apa PDF-nya. Nah, muka kitanya kan ada di Chrome. Nah, muka kita tuh nggak kerekam nggak apa-apa, ini kita lanjut aja. Mau pakai muka atau enggak? Bebas sih. Oh yang sekarang Saya sambil ini kalau Gimana? ganti OBS-nya. Kenapa kan? Sekarang OBS-nya bisa diganti nggak settingnya? Bentar, bisa sih sekarang. Cuman ya, Udah nih, sekarang sambil boleh kalau yang sekarang diganti aja nggak apa-apa sih. nggak apa-apa dan di tengah aja. bentar. Bisa ditambahin enggak? Bentar. Chrome. Ya, itu sudah saya rekaman itu. Enggak ada nulis di YouTube aja. Iya, orang backsound kadang gitu aja. Backsound jadi keterima luka hajatan anjir. Saya terlalu sih Pak. Terlalu oke. Bisa kadang dia. Nah, sekarang mah ada buka. Gimana kan? Belum ada Gimana buka. Bang? Yang istilah ampura. Ayo gas tadi. Saya kenal. Lanjut ini kita lanjut. Lanjut. Oke, siap. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi untuk penjelasan perancangan Accelerator Enterprise di Pivot Coffee. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan di RC Software yang mungkin dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi yang tadi sebelumnya dijelaskan di RC aplikasi. Yang pertama, di kolom pertama ada di proses bisnis, yaitu pertama ada manajemen keuangan, yang tadi pada aplikasinya akan diterapkan sistem informasi akuntansi. Maka selanjutnya bisa kita lihat dari kolom ketiga sampai kolom terakhir ada beberapa persyaratan atau beberapa kebutuhan yang mungkin dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi tersebut. Yang pertama mungkin sistem informasi akuntansi itu bisa diterapkan di sistem informasi Windows, lalu selanjutnya bisa menggunakan untuk pengembangannya bisa menggunakan bahasa pemrograman Java, untuk database aplikasinya bisa menggunakan MySQL, lalu untuk perbantuan aplikasi pihak ketiganya bisa menjalankan atau dibantu dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Lalu untuk teknologi jaringan yang diterapkan atau digunakan bisa menggunakan local area network atau WLAN. Untuk proses bisnis yang kedua pada manajemen keuangan dan akuntansi juga bisa diterapkan juga dengan nama sistem aplikasi e-faktur, dijalankan di sistem operasi Windows dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, lalu untuk database-nya menggunakan MySQL, dan perbantuan aplikasi pihak ketiganya bisa menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dan teknologi jaringan yang dapat digunakan untuk e-faktur ini adalah internet. Lalu untuk proses bisnis yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan aplikasi sistem absensi. Sistem absensi ini dapat diterapkan di sistem operasi Windows dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, lalu menggunakan database MySQL dan perbantuan pihak aplikasi ketiga yaitu Microsoft Word untuk laporannya. Dan teknologi ini dapat diterapkan di local area network. Untuk proses bisnis yang selanjutnya ada proses bisnis marketing, memiliki dua sistem aplikasi yaitu situs web perusahaan dan Instagram. Untuk Instagram karena sudah bawaan dari pihak ketiga maka sistem operasi dan yang selebihnya pun sudah ditentukan oleh aplikasi pengembang Instagram tersebut. Nah, untuk situs website ini karena kita mengembangkannya sendiri, maka untuk sistem operasinya bisa kita diterapkan di Linux. Untuk bahasa pemrogramannya kita bisa menggunakan PHP, database-nya bisa menggunakan MySQL, dan aplikasi pihak ketiganya bisa kita gunakan Google Docs dengan menggunakan teknologi jaringan internet.
Untuk proses bisnis yang terakhir ada layanan purna jual. Ini menggunakan aplikasi atau sistem pihak ketiga juga, yaitu WhatsApp, dan untuk sistem informasi dan yang lainnya sudah ditentukan oleh pengembang WhatsApp. Nah, selanjutnya di poin 2.8 ada daftar aktivitas dan kandidat entitas data. Untuk daftar aktivitas dan kandidat entitas data ini selengkapnya bisa kita lihat di tabel 10. Untuk proses bisnis untuk proses bisnis ini, dari proses bisnis ini kita bisa melihat atau mendapatkan di kolom kedua, yaitu aktivitas bisnis, yang dimana pada kolom ketiga divisi, yaitu tempat proses dan aktivitas bisnis itu terjadi. Lalu di kolom keempat ada entitas data yang merupakan hasil atau hasil dari proses aktivitas bisnis yang terjadi pada divisi yang kerjakan, yaitu pada proses bisnis pertama di manajemen keuangan dan akuntansi, lalu ada menghasilkan aktivitas bisnis pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang terjadi di bagian keuangan dan akuntansi, menghasilkan entitas data yang pertama yaitu transaksi keuangan, yang kedua anggaran, yang ketiga laporan keuangan, dan keempat ada laporan faktur pajak. Untuk selanjutnya ada proses bisnis manajemen sumber daya manusia dengan menghasilkan aktivitas bisnis, yaitu rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta manajemen kinerja. Pada aktivitas bisnis ini terjadi di divisi bagian HR atau Human Resource dengan menghasilkan entitas data, yaitu kandidat karyawan, karyawan tetap, program pelatihan, penilaian kinerja, serta gaji dan tunjangan. Lalu ada proses bisnis yang ketiga, yaitu marketing, menghasilkan aktivitas bisnis strategi pemasaran dan penjualan, terjadi di bagian marketing, di divisi marketing, lalu menghasilkan calon entitas data, yaitu rencana promosi, penjualan, pesanan, pelanggan, serta laporan penjualan. Selanjutnya ada proses bisnis layanan purna jual, menghasilkan aktivitas bisnis layanan pelanggan dan dukungan teknis yang terjadi pada divisi bagian servis dengan menghasilkan entitas data, keluhan pelanggan, solusi penggantian produk, serta feedback dari pelanggan. Proses bisnis selanjutnya yaitu proses produksi dengan menghasilkan aktivitas bisnis, yaitu persiapan pencetakan, proses pencetakan, dan pasca pencetakan. Aktivitas bisnis ini terjadi di bagian percetakan serta menghasilkan entitas data, yaitu kebutuhan produksi, jadwal produksi, hasil produksi, serta laporan produksi. Untuk proses bisnis selanjutnya yaitu distribusi, menghasilkan aktivitas bisnis pengemasan dan pengiriman, terjadi pada bagian logistik, serta menghasilkan entitas data, yaitu kode produk, transportasi, jasa ekspedisi, dan status pengiriman. Untuk proses bisnis selanjutnya yaitu pada pengadaan perlengkapan, menghasilkan aktivitas bisnis, yaitu pencarian serta pembelian. Aktivitas bisnis ini terjadi pada divisi bagian pengadaan dengan menghasilkan entitas data, yaitu vendor, harga, kebutuhan perlengkapan, kontrak pembelian, serta laporan pembelian. Nah, untuk pada poin 2.9 ini ada kandidat aplikasi dari aktivitas bisnis yang terjadi di aktivitas bisnis yang sebelumnya dijelaskan. Kandidat aplikasi yang mungkin bisa dibuat atau dikembangkan lebih lanjut pada Pivot Copy, yaitu ada sesuai proses bisnisnya serta aktivitas bisnisnya, yaitu proses bisnis pada proses bisnis manajemen keuangan dan akuntansi terdapat aktivitas bisnis pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan kandidat aplikasi yang bisa dikembangkan, yaitu accounting software, serta financial reporting software. Dua aplikasi ini bertujuan untuk mengelola transaksi keuangan, buku besar, piutang, hutang, dan aset, serta financial reporting software untuk menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas secara akurat dan tepat waktu. Untuk proses manajemen sumber daya manusia dengan aktivitas bisnis rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan manajemen kinerja, kandidat aplikasi yang bisa dikembangkan untuk aktivitas bisnis tersebut bisa kita lihat yaitu Human Resource Information System atau HRIS.
Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola data karyawan, proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Dapat membantu juga dalam perancangan kebutuhan tenaga kerja serta pengelolaan penggajian. Untuk proses bisnis marketing dengan aktivitas bisnis strategi dan strategi pemasaran dan penjualan, kandidat aplikasi yang dapat dikembangkan yaitu Customer Relationship Management atau CRM serta e-commerce platform. CRM ini bertujuan untuk mengelola data pelanggan, melacak interaksi pelanggan, serta mendukung kampanye pemasaran yang ditargetkan untuk e-commerce platform untuk menjual buku atau produk dari Pivot Coffee secara online, serta memproses pembayaran dan mengelola pengiriman. Next kan. Untuk pelayanan purna jual dengan aktivitas bisnis pelanggan dan dukungan teknis dapat dikembangkan aplikasi atau ada kandidat aplikasi yang dapat dikembangkan yaitu helpdesk software dengan bertujuan untuk mengelola tiket dukungan pelanggan, melacak masalah, dan memberikan solusi. Knowledge base untuk menyimpan produk informasi, FAQ, dan panduan pemecahan masalah yang dapat diakses oleh pelanggan dan staf layanan pelanggan. Untuk proses bisnis produksi dengan aktivitas bisnis persiapan pencetakan, proses pencetakan, dan pasca pencetakan dapat dikembangkan kandidat aplikasi yaitu Print Production Management System atau PMS. Aplikasi ini bertujuan untuk merencanakan jadwal produksi, mengalokasikan sumber daya, yaitu mesin atau tenaga kerja, memantau kemajuan produksi dan mengelola kualitas cetak, serta dapat menghasilkan laporan produksi secara real time. Untuk proses bisnis distribusi dengan menghasilkan aktivitas bisnis yaitu pengemasan dan pengiriman, kandidat aplikasi yang dapat dikembangkan yaitu Warehouse Management System atau WMS dan Transportation Management System atau TMS. WMS bertujuan untuk mengelola penyimpanan buku jadi atau produk jadi, serta proses pengemasan dan persiapan pengiriman. Untuk TMS bertujuan untuk merencanakan rute pengiriman yang efisien, melacak status pengiriman, dan mengelola biaya transportasi integrasi antara WMS dan TMS. Itu penting untuk kelancaran proses distribusi. Selanjutnya kan, untuk proses bisnis pengadaan perlengkapan dengan menghasilkan aktivitas bisnis pencarian dan pembelian, kandidat aplikasi yang dapat dikembangkan yaitu procurement system. Procurement system ini berfungsi atau bertujuan untuk mengelola proses pengadaan perlengkapan kantor seperti mesin cetak, suku cadang, dan lain-lain, serta memungkinkan perbandingan harga dari berbagai pemasok, pembuat pesanan pembelian, dan pelacakan pengiriman. Lalu yang terakhir, pada proses bisnis terakhir ada pengembangan teknologi dengan menghasilkan penelitian dan implementasi dapat dikembangkan kandidat aplikasi yaitu Project Management Software. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola proyek, penelitian, dan pengembangan teknologi baru dalam percetakan seperti pengembangan tinta ramah seperti pengembangan produk dan sebagainya. Untuk selanjutnya pada poin 2.10 yaitu portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi ini ada beberapa tipe atau jenis portofolio aplikasi. Yang pertama ada support application untuk aplikasi yang mendukung kinerja atau aktivitas proses bisnis yang terjadi. Ada kayak operational application, itu aplikasi sebagai kunci dari operasional proses bisnis sehari-hari. Ada strategic application, yaitu aplikasi yang sangat mungkin dikembangkan untuk kemajuan proses bisnis dan kemajuan bisnis selanjutnya. Serta high potential application, aplikasi yang mungkin menjadikan nilai tambah serta profit tambahan bagi keuntungan bisnis. Pada support application terdiri dari aplikasi Human Resource Information System atau HRIS, ada aplikasi helpdesk, aplikasi procurement, aplikasi project management, situs website perusahaan, Instagram, dan WhatsApp. Aplikasi-aplikasi ini dapat mendukung untuk proses operasional dari bisnis di Pivot Coffee. Untuk key operational application ada aplikasi
sorry kan di sana. Di operational application ada aplikasi warehouse management system. Aplikasi ini menjadi kunci operasional bagi proses bisnis yang terjadi di Pivot Coffee. Nah, selanjutnya ada strategic application yang mungkin dapat dikembangkan untuk menjadi nilai tambah bagi bisnis Pivot Coffee, yaitu sistem informasi akuntansi, sehingga menjadikan pelaporan mengenai keuangan di Pivot Coffee menjadi lebih mudah dan cepat. Serta high potential application, yaitu aplikasi e-commerce platform. Dengan pengembangan aplikasi e-commerce platform ini bisa menjadikan profit atau keuntungan tambahan bagi proses bisnis yang terjadi di Pivot Coffee. Mungkin sekian dari saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandidat aplikasi berdasarkan status. Di tabel kandidat aplikasi ini terdapat dua kolom. Yang pertama itu adalah status, yang dimana isinya itu adalah aplikasi yang sudah ada, dan untuk aplikasi yang digunakannya itu adalah sistem informasi akuntansi, kemudian sistem workshop perusahaan, kemudian ada sistem absensi, S1, Instagram, dan WhatsApp. Kemudian untuk aplikasi dalam tahap pengembangan itu ada aplikasi e-commerce platform dan aplikasi CRM. Dan yang terakhir itu adalah aplikasi yang direncanakan. Aplikasi yang direncanakan itu cukup banyak ya. Di situ ada aplikasi Production Management System atau PMS. Kemudian ada aplikasi Inventory Management System atau IMS. Kemudian selanjutnya itu adalah aplikasi Warehouse Management System atau WMS. Kemudian aplikasi Transportation Management System atau TMS. Kemudian aplikasi helpdesk, aplikasi procurement, aplikasi project management, dan terakhir aplikasi human resource information system atau HRIS. Di sini kita bisa melihat ya, ada tabel untuk hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis. Untuk tabel untuk hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis ini, di sini kita bisa lihat ada 10 variabel, yang mana 10 variabel itu memberikan apa ya, hubungan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di berbagai sebagai kita. Di sini ada kita bisa lihat ya, aplikasi procurement itu memiliki hubungan dengan pengadaan bahan baku, kemudian memiliki hubungan juga dengan pengadaan dan perlengkapan. Kemudian aplikasi inventory management system atau IMS itu memiliki hubungan dengan pengadaan bahan baku. Kemudian untuk aplikasi print production management system itu memiliki hubungan dengan bahan produksi. Kemudian ada aplikasi warehouse management system, itu memiliki hubungannya itu hanya dengan distribusi saja. Dan selanjutnya aplikasi transportasi management system itu juga memiliki hubungan hanya dengan distribusi. Dan selanjutnya itu ada aplikasi customer relationship management atau CRM, itu memiliki hubungan hanya dengan marketing. Terakhir, selanjutnya itu adalah aplikasi e-commerce platform, itu memiliki hubungan dengan marketing juga. Dan selanjutnya itu ada aplikasi helpdesk. Untuk aplikasi helpdesk ini memiliki hubungan dengan marketing dan layanan pelanggan. Selanjutnya itu ada aplikasi project management, dia memiliki hubungan dengan layanan penjual. Dan yang selanjutnya itu aplikasi project management itu memiliki hubungan dengan pengembangan teknologi. Aplikasi human resource information system atau HRIS itu memiliki hubungan dengan manajemen SDM. Selanjutnya sistem informasi akuntansi memiliki hubungan dengan keuangan dan akuntansi. Dan yang terakhir, financial reporting software itu memiliki hubungan yang sama dengan sebelumnya, itu adalah keuangan dan akuntansi. Di sini kita bisa melihat ya, arsitektur teknologi yang akan nanti digunakan untuk jaringannya gitu. Yang pertama itu kita bisa lihat dari gambar untuk deskripsinya itu adalah yang pertama pengguna atau user. Pengguna adalah orang yang mengakses website seperti komputer, smartphone, atau tablet, kemudian menggunakan browser untuk mengirim permintaan ke website. Kemudian ada internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan pengguna dengan server. 3. File server. File server itu bertanggung jawab untuk menjalankan aplikasi web, menyimpan data, dan mengelola permintaan yang diterima dari pengguna melalui internet.
Kemudian ada yang terakhir itu adalah website website itu adalah aplikasi atau halaman web yang dilihat dan berintegrasi dengan pengguna. Kemudian untuk bab terakhir penutup kesimpulannya itu adalah analisis ini menunjukkan pentingnya bagi Pivot Coffee untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan adopsi teknologi. Pelatihan berkelanjutan bagi barista dan staf pelayanan tidak hanya akan meningkatkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga akan membantu membangun reputasi positif di mata pelanggan. Selain itu, penerapan teknologi terbaru dalam proses bisnis seperti sistem pemesanan dan manajemen inventaris berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Hal ini akan meminimalkan kesalahan dan memastikan setiap cangkir kopi yang disajikan memenuhi standar tinggi. Pivot Coffee juga perlu mempertimbangkan strategi ekspansi yang hati-hati dan terencana. Pembukaan cabang baru di lokasi strategis, terutama di beberapa besar lainnya di Indonesia, dapat meningkatkan kesadaran merek dan menarik lebih banyak pelanggan. Namun, ekspansi ini harus didukung oleh riset pasar yang mendalam dan rencana bisnis yang solid untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Dengan langkah ini, Pivot Coffee dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan. Strategi kemitraan kolaborasi yang dengan berbagai pihak juga penting untuk dipertimbangkan. Kerjasama dengan pemasok lokal untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi serta kolaborasi dengan komunitas atau perusahaan lain untuk mengadakan acara bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang dan untuk topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ada tadi kan tanya semua. Dengar nanya aman. Terus lama Asli. baik-baik. Aman lah, wajar. Presentasi online wajar. Aman. Aman fair, wajar pemakaiannya. Ya. Tinggal apa? Oh, oke itulah. Oke, boleh. Kan tadi ada bagian-bagian yang biar koneksi apa lah. Oke. Itu namanya bukan apa? Kita. Siap. Mohon bisa. Bisa.